Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat-sehat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, kalau kita merenungkan bacaan pada hari ini, itu ada temanya di dalam Injil, yaitu seringkali kita ini lebih berpegang pada adat istiadat manusia, pikiran-pikiran manusia, dan mengabaikan perintah Allah. Itulah yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini. Moga-moga saya bisa memberikan permenungan ini dengan baik, karena memang ini bagus temanya. 1, 2, 3 hal ingin saya sampaikan mengenai itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kebenaran itu mempunyai taraf-tarafnya. Taraf yang paling sederhana kebenaran itu adalah kebenaran matematis. 1 tambah 1 ada 2. 2 tambah 2 ada 4. Itu kebenaran yang sangat-sangat mendasar, yang sangat-sangat yang level paling bawah. Kemudian ada kebenaran yang lebih susah lagi, yaitu ada kebenaran fisika. Itu sudah mulai dengan ukuran.
Ada kilogram, ada panjang, ada kecepatan, macam-macam. Ya, itu sudah mulai dengan ukuran dan itu tidak mudah. Digabung-gabungkan itu sudah mulai sulit. Lebih sulit lagi nanti ada kebenaran biologis, lebih sulit lagi ada kebenaran sosial, kebenaran ekonomis, dan nanti macam-macam, setiap ilmu itu ada. Semua ilmu itu sebenarnya mau mengungkapkan kebenaran. Iki sebetulnya bagaimana toh? Hidup sosial itu mestinya bagaimana toh? Hidup biologis jasmani manusia itu bagaimana toh? Itu semakin susah level kebenarannya. Karena apa? Semakin heterogen dan variabelnya itu banyak sekali. Ya. Kalau yang level matematis kan hanya satu dan homogen. Tapi nanti semakin tingkat tinggi, itu sosial itu semakin susah kebenaran sosial itu. Karena variabelnya macam-macam. Ya. Maka tidak mudah untuk mencari kebenaran sosial itu. Itu semua tataran kodrati, ya, kebenaran dalam tataran kodrat. Ada kebenaran yang namanya kebenaran adikodrati. Apa itu kebenaran adikodrati? Itulah yang seringkali kita tanyakan. Hidup itu mestinya bagaimana toh? Hidup kita itu sudah tampaknya baik dan sehat, kok ya mati ya? Hidup kita itu sudah baik-baik kok ya tetap rasanya tidak damai-damai, tidak memberikan kebahagiaan. Hidup ini bagaimana toh supaya bisa selamat semuanya? Itulah masuk dalam ranah kebenaran sejati, itulah firman Tuhan. Itulah kebenaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu keselamatan dan hidup. Maka kalau Yesus itu bersabda, itulah kebenaran sekaligus itulah hidup abadi. Ya, baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita ini tadi dikatakan dalam bacaan kedua, hendaklah kita semua menjadi pelaksana sabda, bukan hanya pendengar. Bapak Ibu, sejauh pengalaman saya, sak pinter-pintere wong, imam pun, uskup pun, siapapun, wong ngerti sak kabeh. Tetapi kalau dia tidak menjadi pelaksana kebenaran, tidak melakukan kebaikan, percuma saja. Percuma. Maka yang paling penting dalam hidup ini, berjuanglah melaksanakan kebenaran kebaikan itu. Ketika kita masih muda, kita itu pengen tahu macam-macam ya. Pengen warna-warna ngerti. Nanti kalau sudah tahu, ternyata hidup ini begini toh. Ini tuh begitu. Tapi kalau sudah tahu terus ngopo? Maka kalau kita hanya tahu, itu baru separuh levelnya, belum apa-apa. Kalau kita pengen selamat, mesti menjadi pelaksana kebenaran itu. Hiduplah dalam kebenaran itu. Amin. Maka yang kedua Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita. Kok banyak orang tidak hidup dalam kebenaran itu ya? Kenapa ya orang kok hidup tidak benar? Seluruh masalah dunia ini sebenarnya sangat sederhana kalau dilihat dari sisi aspek benar dan salah ini. Ada berbagai macam kejahatan, berbagai macam masalah, itu karena manusia hidup tidak benar. Entah itu yang namanya sakit, entah itu namanya kriminal, entah itu ketidakadilan, kemiskinan, semua itu karena kita hidup tidak benar. Entah kebenaran kodrati maupun kebenaran adikodrati. Maka sebenarnya kalau kita ingin hidup baik, sebenarnya ya sudah, semua mesti hidup dalam kebenaran. Tetapi pada kenyataannya menjadi pertanyaan besar permenungan kita, mengapa kita tidak hidup dalam kebenaran itu? Itulah yang disampaikan dalam Injil, yaitu kita lebih berpegang pada perintah-perintah manusia daripada perintah kebenaran Allah.
Atau dalam bacaan yang pertama, kita seringkali mengurang atau menambah perintah Tuhan yang tidak semestinya. Itu dalam bacaan-bacaan sabda tadi. Saya ingin memberikan 1-2 hal mengenai ngopo yo kok manusia tidak hidup dalam kebenaran itu. Kalau saya merenung-renungkan diri saya sendiri, saya kok tidak hidup dalam kebenaran ya. Memang biasanya yang terjadi itu karena yang paling mendasar itu adalah egoisme dan nafsu kita. Ya. Itu yang paling sering kali kita temukan kalau kita jujur. Kita tidak hidup dalam kebenaran karena kita lebih pengen mengikuti egoisme dan nafsu, keinginan, kemauan kita sendiri. Nanti direfleksikan, dicocokkan dengan pengalaman Bapak Ibu. Oh iya, aku kok dadi wong kesat iki ya. Aku kok nyelewengi ngopo ya? Pasti nanti ada arahnya karena ingin egoisme, nafsu dan kemauan diri sendiri. Entah itu bisa ketakutan, juga bisa keinginan nafsu tadi. Ya, itu yang paling mendasar. Tetapi di samping itu Bapak Ibu, seringkali orang hidup tidak benar karena memang tidak tahu. Ya, tidak tahu. Misalnya anak kecil ya, itu memang tidak tahu. Semakin besar pun orang tua pun seringkali juga tidak tahu. Ya. Apalagi terhadap kebenaran firman Tuhan, kebenaran adikodrati itu, sabda Tuhan, banyak yang tidak ngerti. Ya, yang ngerti mong, ya ngerti-ngertinan. Dan lebih lagi Bapak Ibu, kalau orang tahu, seringkali kebenaran-kebenaran itu tidak pasti, meragukan. Kalau matematis tadi pasti Bapak Ibu, tapi nanti kebenaran yang semakin tinggi, levelnya yang semakin atas, semakin sulit, variabel banyak dan heterogen, apalagi kebenaran adikodrati, itu semakin membuat kita ragu-ragu. Kalau yang kodrati misalnya, dibungkus rokok itu Bapak Ibu, seringkali ditulis dibungkus rokok. Merokok bisa menyebabkan kanker dan impotensi. Benar tidak? Ternyata banyak orang yang merokok tidak sakit kanker, hidup umur panjang. Itu kan menjadi meragukan. Ini benar kok? Karena orang ada yang benar, ada yang salah, maka orang kemudian tetap merokok. Karena meragukan. Kalau ditulis merokok pasti menyebabkan kanker dan umur pendek, pasti tidak akan mau. Itu sebenarnya kalau seperti kebenaran api itu panas, gitu. Maka nggak mau ada orang bermain api, nggak ada, nggak berani, karena pasti itu. Nah itu seringkali kebenaran itu meragukan, apalagi kebenaran adikodrati. Coba siapa yang pasti mengenai neraka dan sorga? Semua masih tanda tanya besar. Itulah yang namanya iman. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, berhadapan dengan kebenaran adikodrati, mau tidak mau kita hanya bisa percaya, ya. Tidak meragukannya. Nanti itu nanti gambarannya seperti Lazarus yang mati itu loh. Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu masuk neraka dan dia pengen ada orang yang bangkit dari mati memperingatkan saudara-saudara saya supaya mereka percaya bahwa ada neraka, ada surga di sini, sangat menyakitkan. Jawabnya Tuhan apa? Mereka sudah ada banyak kesaksian. Kalau mereka tidak percaya pada para nabi, mereka juga tidak akan pernah diyakinkan, tidak akan pernah percaya sekalipun ada orang mati yang bangkit kembali. Ya. Nanti kita akan menyesal kalau kita tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Tapi yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu, seringkali kebenaran itu meragukan. Sehingga orang tidak menjadi pelaksana kebenaran itu. Ya. Maka bagian yang kedua ini Bapak Ibu, berhadapan dengan kebenaran adikodrati, marilah kita percaya. Itu memang tidak bisa dibuktikan, tetapi itu nyata sungguh-sungguh.
Kalau kita menjalaninya, kita akan mengalami hidup damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Itu yang kita cari. Dan itu hanya bisa kita alami dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena Bapak Ibu, firman Tuhan itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh hidup. Itu bukan teori, itu bukan apa ya. Ya hanya bukan omong kosong atau cuman cerita, bukan. Tapi itu sungguh-sungguh kebenaran adikodrati, itulah hidup yang sejati. Seluruh sabda dan firman Tuhan itu. Baik, itu yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Orang Jawa itu mempunyai peribahasa, becik ketitik olo ketoro. Semua itu nanti yang baik akan kelihatan, yang salah akan juga kelihatan. Kita tidak bisa berbohong, tidak bisa menyembunyikan kejahatan. Pada akhirnya kebenaran itu pasti akan menang. Cahaya itu sebagaimana kebenaran akan menang terhadap kegelapan, terhadap dosa. Siapa yang hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, dia pasti menang, dia pasti akan selamat untuk selama-lamanya. Amin. Kita mohon kepada Tuhan agar hidup kita semakin dikuasai oleh kebenaran, sehingga kita hidup damai, bahagia, dan selamat untuk selama-lamanya. Amin.